Kalau kita mendengar kata lampor, mungkin yang ada di benak kita adalah sosok keranda terbang. Ada yang bilang ditunggangi oleh pocong. Ada juga yang bilang ditunggangi oleh tengkorak dengan jubah berwarna hitam. Tapi ada satu cerita yang pernah gue dapet di podcast Bagi Horor tentang sosok lampor yang berbeda. Kalau kalian mau denger lengkapnya langsung aja ke Spotify, cari Lampor Podcast Bagi Horor. Kalian bisa play. Diceritakan di kampungnya itu pernah terjadi geger. Kita tahu memasuki masa maghrib atau sorop bahasa Jawanya, itu adalah masuk di mana masa makhluk-makhluk yang tidak kasat mata itu berkunjung ke dunia kita. Masa perpindahan dari pagi ke malam. Ada satu anak kecil. Rumahnya itu di pinggiran sungai, karena memang desanya ini diapit sama hutan dan sungai. Pada waktu maghrib ketika orang-orang berbondong-bondong ke musola atau masjid untuk melaksanakan sholat maghrib, di dalam rumah anak kecil itu terjadi keributan. Keluarganya nangis, teriak-teriak manggilin nama si anak kecilnya ini. Anak ini hilang. Setelah sholat maghrib, akhirnya warga mencoba membantu untuk mencari anak kecil yang hilang ini. Keliling kampung, mereka membawa benda-benda yang bisa ditabuh. Karena konon kabarnya, kalau diculik lampor di daerah itu, dengan membunyikan bunyi-bunyian, maka yang diculik lampor tadi itu akan muncul dengan sendirinya, akan dikembalikan. Konon lampor di daerah tersebut itu bentuknya berbeda. Bentuknya adalah sosok perempuan, dengan tinggi hampir 2-3 kali ukuran manusia dewasa, dengan kukunya yang panjang-panjang, dan siapapun yang diculik oleh lampor ini akan kehilangan akal, lupa akan segalanya. Dan dalam pencarian anak kecil itu, tiba-tiba satu kampung itu listriknya padam. Pencarian dilakukan dalam keadaan gelap gulita, bermodalkan senter dan juga obor, mencari ke dalam hutan, di pesisir sungai. Singkat cerita, anak kecil itu ditemukan mengambang, sudah tidak bernyawa di sungai. Dan anehnya, seandainya anak kecil itu meninggal karena tenggelam di sungai, tidak ada air sama sekali yang keluar dari dalam tubuhnya, hanya sedikit saja air. Dan tidak terlihat seperti anak kecil ini meninggal karena tenggelam. Dan yang lebih anehnya lagi, anak kecil itu masih berusia 1 tahun kurang, dimana berjalan itu tidak mungkin, cuma bisa merangkak, itu pun paling di sekitaran kasurnya doang. Dan bagaimana caranya anak ini berjalan dari kamarnya ke sungai? Padahal waktu itu sama orang tuanya itu cuma ditinggal mengambil air wudhu. Coba ceritakan versi lampor di daerah kalian di kolom komentar di bawah. Hati-hati.